Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa kembali bersama berjumpa untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa, saya percaya Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan, diberi kesehatan, diberi bahagia dari Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh kembali berjumpa, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami, berkarya di dalam hati kami, dan setiap benih firman yang Kau taburkan akan berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita bersama membuka Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 15. Markus 1 ayat 9 sampai 15 tertulis demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Sampai semenjak bacaan kita, berbagai mereka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari demi hari. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada sebuah buku yang saya tertarik untuk membacanya, yakni berjudul Not a Fan, bukan seorang penggemar. Buku ini ditulis oleh seorang bernama Kyle Idleman. Dan di dalam buku ini, dia menantang semua orang Kristen untuk meneladani Kristus yang menjalani hidupnya sesuai dengan statusnya sebagai anak Allah. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup sejalan dengan status atau identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau hidup kita tidak sejalan dengan status atau identitas kita sebagai orang Kristen, maka kita tidak layak untuk menyatakan diri sebagai orang Kristen. Karena sekali lagi, gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, maka cara hidup kita harus mencerminkan status identitas kita sebagai seorang yang percaya. Sebagai sebuah perbandingan bagi kita, seandainya suatu kali ada seorang warga negara asing, entah dari Australia, dari Singapura, Korea, dari manapun, ingin menjadi warga negara Indonesia, tentu dia harus menjadi sebuah proses yang panjang. Waktunya cukup lama dan prosesnya cukup rumit. Tapi seandainya semua proses sudah dilalui dan dia menjadi warga negara Indonesia, maka secara otomatis dia terikat oleh peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dia tidak boleh di depan pengadilan berkata, "Oh, saya masih memakai peraturan-peraturan di negara saya yang lama. Saya masih menerapkan cara hidup saya di negara yang lama." Tidak bisa. Sebagai warga negara Indonesia, maka kita terikat oleh peraturan dan cara hidup sebagai orang Indonesia. Karena itu, kita harus beradaptasi, berubah, menyesuaikan diri dengan status kita yang baru sebagai warga negara Indonesia.
Nah, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka ketika kita menjadi orang percaya, kita harus memiliki cara hidup yang sesuai dengan status identitas kita yang baru. Kita tidak boleh masih menerapkan cara hidup yang lama. Karena itu berulang kali Rasul Paulus mengingatkan kita agar meninggalkan cara hidup kita yang lama dan hidup menurut pimpinan dan tuntunan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sampai pada titik ini kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan. Apakah kita mengaku sebagai orang Kristen sudah menunjukkan jati diri identitas kita sebagai orang Kristen dalam kata dan perbuatan kita? Tentu Bapak Ibu, saya menyadari ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena ada banyak sekali pencobaan yang kita alami, baik yang bersumber dari diri kita sendiri maupun juga dari luar diri kita. Dari pengaruh lingkungan, dari iblis, godaan iblis, dan maupun juga godaan-godaan yang lainnya. Dan sama seperti Yohanes Pembaptis, kita pun akan menghadapi berbagai macam tantangan iman, pergumulan kesulitan. Tidak jarang membuat kita enggan untuk mempertahankan cara hidup yang baru dan memilih untuk kembali ke cara hidup yang lama. Namun meski tidak mudah, kita bisa kok bertahan. Bisa kok menjalani hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Karena Tuhan telah menebus hidup kita, sehingga kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, dan kita bisa memilih untuk hidup dalam kebenaran. Berbeda dengan ketika kita masih menjadi hamba dosa, kita tidak bisa menolak untuk berbuat dosa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menolak untuk berbuat dosa. Nah, yang kedua, kenapa saya katakan kita bisa? Karena Tuhan sangat mengenal kita. Ia mengasihi kita, Ia pun juga melindungi kita, sehingga kita tidak akan menghadapi pencobaan-pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita menghadapi pencobaan yang melebihi kemampuan kita, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap bertahan di tengah godaan dan pencobaan itu. Jadi, jangan takut atau khawatir. Allah akan memampukan kita untuk berpegang pada kebenaran, meski kita menghadapi begitu banyak godaan dan pencobaan. Nah, bagian kita yang pertama adalah bertobat. Arti bertobat itu berarti kita harus mengevaluasi diri secara terus-menerus dan berusaha untuk memperbaiki cara hidup kita yang lama. Termasuk juga mengubah pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan perbuatan kita agar menjadi sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan. Tentunya kita harus belajar agar jangan sombong. Karena justru ketika kita sombong, merasa bahwa saya bisa tanpa Tuhan, di situ kita akan jatuh dalam dosa. Kita harus belajar untuk menyadari bahwa saya bagaimanapun adalah manusia yang lemah, yang masih rentan untuk jatuh dalam dosa. Sehingga kita terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam pertobatan kita terus bergantung kepada Tuhan, meminta agar Tuhan mengubah hidup kita, dan memampukan kita untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita perlu lakukan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah berpengharapan. Dalam Markus 1 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat." Melalui seruan ini, Tuhan ingin mendesak kita agar menggunakan kesempatan yang masih ada untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Tetapi di sisi lain, melalui pernyataan ini pun Tuhan ingin mendorong kita untuk mengarahkan pandangan ke depan dan menantikan pengharapan yang kekal dengan penuh kepastian. Sebab Tuhan pasti akan datang kembali dan membawa kita ke dalam kekekalan. Nah, kalau kita menjalani hidup dengan memandang ke depan, maka semua pencobaan dan penderitaan yang kita alami akan terasa ringan. Karena kemuliaan yang Tuhan akan berikan jauh lebih berharga dari pencobaan dan penderitaan di dunia ini.
Sebagai sebuah contoh, kalau kita ingin memotivasi, kadang-kala orang tua ingin memotivasi anak untuk mendapatkan prestasi, biasanya kita menjanjikan sesuatu, misalnya sebuah hadiah untuk anak kita. Hadiah yang memotivasi dia untuk mau berjuang meski sulit, untuk tetap meraih prestasi. Kenapa? Karena dia tahu ada pengharapan di depan sana yang dia akan terima. Sama seperti anak itu, Bapak Ibu, kita pun akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Ketika kita menerimanya, maka semua pengorbanan penderitaan kita menjadi tidak terasa. Karena itu dalam situasi sesulit apapun, jangan pernah mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Tetap memandang ke depan pada pengharapan yang Tuhan pasti akan karuniakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini, yang mengingatkan kami agar hidup seturut dengan status identitas kami yang baru. Ampuni apabila kami masih mempertahankan cara hidup kami yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk memahami kebenaran dan menjalani hidup di dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Roh Kudus membimbing dan menolong kami semua. Berkati kehidupan kami masing-masing, berikan sehat selalu, berikan sukacita. Kiranya anugerah Tuhan dicurahkan senantiasa dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami, berkati saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah. Berkati gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia menolong GKI Kutisari Indah, agar kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan memohon agar Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak yang kasih Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, yang sudah menebus hidup saudara, yang akan memimpin menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu.